bulan apit, bulan kejepit, ekonomi sulit. Saat ini daya beli masyarakat sangat menurun karena pada titik persilangan antara pengeluaran banyak saat lebaran kemarin, Idul Kurban, dan saatnya nyekolahin anak-anak, di mana sekolah makin mahal sekarang. Banyak usaha yang turun penjualannya, nutup, bahkan BUMN besar pada bangkrut, merugi besar. Jaringan restoran di beberapa rest area saya lihat banyak yang tutup. Tetapi yang saya lihat warung-warung kecil itu tetap eksis. Karena memang usaha kecil, menengah, mikro itu memiliki daya tahan yang lebih baik daripada usaha besar, lebih sustain. Ibarat misalnya ketika badai itu melanda, pepohonan besar, perusahaan-perusahaan besar lah ibaratnya, itu pada tumbang yang di pinggir-pinggir jalan tuh. Kalau badainya besar banget loh ya. Tetapi kayak rerumputan, semak belukar, itu ya nggak ada yang tumbang. Mereka paling tiarap sebentar, kemudian badai selesai, ya bangkit lagi. Demikian juga rekan-rekan yang memiliki usaha kecil, menengah, mikro. Nggak perlu khawatir. Kita sudah teruji tahan banting terhadap badai seperti apapun. Ya kalaupun tiarap, ya tiarap sebentar. Ini saatnya waktu untuk mengencangkan ikat pinggang, berhemat, tutup pos-pos pengeluaran yang tidak penting, substitusi pembelian bahan dengan yang mungkin lebih hemat, lalu lakukan strategi pemasaran yang lebih efektif dikala orang sedang turun daya belinya saat ini. Jadi ketika badai melanda, salah satu strategi yang bagus dilakukan yaitu mengumpulkan kambing di perjalanan sampai badainya mereda. Itu salah satu strategi dari Sun Tzu, yaitu mengumpulkan kambing itu berarti mengumpulkan keuntungan-keuntungan kecil yang masih mungkin didapatkan, yang penting bisa bertahan hidup, dan ketika badai atau resesi atau krisis ekonomi sudah mulai mereda, baru saatnya untuk bangkit lagi. Pemasaran yang efektif itu yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Ya jadi mungkin bikin paket hemat. Kayak rumah sakit saya, klinik-klinik dan apotek ada paket hematnya. Jadi supaya duit masyarakat itu masih bisa terjangkau. Ya sekarang anak orang kalau sakit sekarang tidak banyak yang ke rumah sakit, mungkin lebih banyak beli obat yang lebih murah misalnya kan. Jadi untuk misalnya rekan-rekan usaha mikro, kecil, menengah, misalnya punya warung, bikin paket setengah porsi, terus kemudian perbanyak antaran ke rumah, melayani pengantaran online atau pesanan online. Kemudian kalau perlu beberapa diedarkan langsung dengan baki, muter ke beberapa tempat. Itu memperlebar jumlah penawaran terhadap orang-orang yang ada atau terhadap pasar yang ada. Misalnya orang jual tes jumbo, itu ada baiknya misalnya dengan baki, taruh cup-cup itu, ada cup yang setengah harga, ada yang cup yang penuh misalnya. Kemudian ditawarkan keliling ke tempat orang-orang nongkrong di mana tempat itu panas misalnya. Jadi pemasaran lebih aktif, tetapi tidak harus dengan biaya pemasaran yang tinggi. Lah sedangkan warung bisa bikin paket setengah porsi misalnya. Tapi usaha-usaha yang lain mungkin bisa dengan menggunakan diskon atau menggunakan pembayaran tempo, misalnya kerjasamanya udah lumayan intens. Jadi memberi kesempatan pada pasar yang sedang menipis ini untuk tetap masuk di dalam wilayah pemasaran atau wilayah usaha kita.